Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat datang di Via Zoom Season Unhas Career Woman #Meet Your Alumni dengan topik In Changing Women Potential in Industrial Sector. Nah, sebelum itu saya mau tahu gimana nih kabar teman-teman semuanya. Nah, mungkin pertanyaan saya bisa dijawab pakai emoticon ya, fitur emoticon yang ada di Zoom. Nah, gimana nih kabarnya semuanya? Oke, yang lain juga. Nah, em, oke, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya agar mempermudah pemateri ataupun saya sebagai moderator dalam berinteraksi dengan teman-teman semua. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit terkait topik kita pada hari ini. Nah, topik kita pada hari ini kan In Changing Women Potential in Industrial Sector. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin hari semakin perempuan itu semakin bisa melakukan segala hal dari berbagai bidang, dari leadership, kewirausahaan, teknologi, dan lain sebagainya. Namun, dapat dilihat menurut UNESCO, ada studi yang mengatakan dari UNESCO itu mengatakan eh, rendahnya tingkat partisipasi pekerja perempuan di bidang industri disebabkan oleh persepsi bahwa lingkungan kerja di industri itu melibatkan pekerjaan fisik dan dominan pekerja laki-laki sehingga tidak menarik bagi perempuan. Eh, Kenapa demikian? Nah, mungkin hal ini terjadi karena perempuan belum diberikan kesempatan secara menyeluruh untuk turun langsung dalam dunia industri ataupun bisa jadi alasannya karena eh, mendominasinya laki-laki dalam sektor industri. Namun, ada juga kutipan yang mengatakan bahwa ini dari Sekernas BPS ya tahun 2020 mengatakan bahwa jumlah pekerja pada sektor industri adalah 17,48 juta, di mana eh, proporsi pekerja proporsi pekerja perempuan itu ada 43,68%, yang dimana ini merupakan proporsi yang cukup tinggi ya, sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan itu memiliki potensi dalam dunia industri. Apalagi sekarang pada dunia industri pada dunia industri yang sudah memasuki Society 5.0, di mana skala teknologi itu yang berkembang, tingkat korelasinya terhadap berbagai bidang kerja itu semakin tinggi, sehingga tentunya akan berdampak pada masa depan kita, terkhususnya pada dunia kerja. Ya, itu sedikit dari saya. Nah, selanjutnya saya lihat udah ada tiga speaker kita yang hadir pada hari ini. Saya ingin menyapa, ada Kak Aziza. Halo Kak Aziza. Halo Dek, halo Ada, teman-teman semuanya. iya, halo Kak. Ada Kak Amel. Halo Kak Amel. Dan juga ada Kak Husnul. Halo Kak Husnul, terima Kak, kasih. halo semua, siang. Terima kasih kakak-kakak sudah berkenan untuk hadir di Meet Your Alumni UCW pada hari ini. Nah, oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ya kita mendengar pemaparan materi dari speaker pertama, ada Kak Amel. Sebelum itu, saya ingin membacakan CV Kak Amel terlebih dahulu.
Untuk, nama Amel Febrina Welirangan, riwayat pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik angkatan 2016 Universitas Hasanuddin, pekerjaan Automation Engineer di PT Vale Indonesia, riwayat organisasi Himpunan Mahasiswa Elektro, dan komunitas bahasa teknik sedunia, dan untuk pengalamannya pernah menjadi asisten laboratorium fisika dan asisten laboratorium listrik relay dan pengukuran. Dan juga Kak Amel pernah magang di PT PLN UPLTA Bakaru. Wah, dilihat dari CV-nya, riwayat pendidikan Kak Amel dan juga segala pengalaman Kak Amel ini sangat relate ya dengan topik kita siang hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada Kak Amel, time is yours. Oke, suara saya kedengaran tidak? Iya, kedengaran Kak. Oke, saya share screen ya. Udah tampil belum? Iya, sudah Kak. Udah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau terima kasih dulu sama tim Unhas Karir Women udah buat Meet Your Alumni kali ini dengan tema Enhancing Women's Potential in Industrial Sector. Terus saya bakalan memaparkan materi dengan subtema The Future is Female. Kenapa saya bilang The Future is Female? Karena saya yakin masa depan itu bakalan banyak perempuan-perempuan hebat yang bakalan bekerja di bidang industri ini. Sebelumnya kita kenalan dulu. Halo, saya Amel dari Hasanuddin University, tentunya. Angkatan 2016, dulu itu jurusan Teknik Elektro. Waktu kuliah itu cukup aktif di organisasi Welcome 09 SMFTUH. Itu kalau ada yang belum tahu itu komunitas bahasa di Fakultas Teknik, kemudian di himpunan dan juga jadi asisten lab di beberapa lab. Kemudian sekarang saya bekerja di perusahaan pertama saya, yaitu PT Vale Indonesia. Awalnya sebagai global trainee selama 18 bulan, kemudian sekarang itu posisinya sudah menjadi junior automation engineer. Kemudian, what brings me here? Apa sih yang membuat saya tertarik berkarir di bidang industri? What is it about the industrial sector that really draws me in? Itu mungkin awalnya dari dulu, dari masih kecil, itu masih sekolah itu, memang sudah suka mencari tahu about how things work. Gimana sih, misalnya sekecil gimana sih itu mesin es krim bisa mengeluarkan es krim. Kemudian kuliah di teknik elektro yang sangat bersinggungan erat dengan industri khususnya di bidang energi. Kemudian 2019 itu saya kerja praktek di PLTA Bakaru, pembangkit listrik tenaga air. Di situ tuh kami dilihatkan bisnis prosesnya pembangkit listrik, gimana cara dari debit air itu diubah menjadi listrik, dan itu tuh sangat menarik bagi saya. Saya sangat menyukai sistem yang keluarannya itu langsung kelihatan gitu hasilnya. Jadi kayak ada rasa pencapaian tersendiri kalau sudah melihat hasilnya. Kemudian saya juga sempat sama teman-teman seangkatan itu kunjungan industri ke PT Vale tahun 2018. Nah, di situ tuh saya melihat kalau PT Vale ini tuh perusahaan tambang, tapi dia tuh sangat menjaga lingkungan dan keselamatan pekerjanya. Listrik dari PT Vale ini juga dari pembangkit listrik tenaga air, di mana itu adalah sumber energi baru terbarukan. Makanya semulai dari kuliah itu memang saya sudah tertarik dengan industri. Kemudian di bidang industri, berkarir di bidang industri juga pasti ada tantangannya. Ini beberapa tantangan yang saya kumpulkan secara general ya. Yang pertama itu stereotype. Pasti sudah banyak tadi juga disebutkan oleh moderatornya kalau banyak yang bilang kalau berkarir di bidang industri itu terlalu berat untuk wanita. Banyak yang bilang wanita tuh jangan kerja di industri, biar laki-laki saja. Terus sedikit cerita, waktu lulus 2020 itu kan sudah lulus nyari kerja ya. Di kerja itu yang
untuk jurusan teknik itu banyak banget requirements-nya. Nomor 1 tuh pria, khusus laki-laki. Pokoknya kebanyakan itu dibukanya untuk laki-laki. Sampai akhirnya ketemu sama perusahaan saya saat ini, Vale, itu dia di waktu rekrutmennya itu, dia malah ngomong kalau perempuan itu di-encourage untuk mendaftar. Dan menurut saya ini adalah hal yang tepat, karena perempuan itu berhak mempunyai mimpi sendiri dan berhak diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mencapai mimpinya. Yang kedua itu ada sexual harassment. Ya, alhamdulillah sampai sekarang itu saya tidak pernah mendapatkan sexual harassment, tapi baru saja kemarin saya baca berita soal karyawan wanita yang dilecehkan oleh teman rekan kerja prianya. Menurut saya kalau untuk sexual harassment ini harus ada dari dua pihak sih. Yang dari employers juga tuh harus aware soal hal ini. Terus kita juga sebagai wanita tuh harus berani speak up kalau memang kita mengalami hal ini. Kalau di Vale itu kita ada forum namanya whistleblower yang kita bisa melapor ke situ kalau kita merasakan dilecehkan. Bahkan seperti yang biasa kita dengar itu kalau ada yang ngomong kamu gemukan aja itu kita bisa melapor ke whistleblower untuk diproses lebih lanjut dan identitas kita itu bakalan dirahasiakan. Yang ketiga itu ada microaggression. Microaggression ini seperti celaan-celaan kecil yang membuat kita itu tidak nyaman. Misalnya itu pokoknya segala hal yang membuat kita tidak nyaman. Misalnya kita itu lagi ngomong, terus ada tiba-tiba yang menyela, tiap kita ngomong itu kayak tidak didengarkan itu, biasanya itu cukup sering kalau kita ini perempuan di bidang industri. Karena ya balik yang poin pertama itu yang stereotype tadi. Ya cara ini juga balik lagi harus speak up, harus tegas, harus ngomong kalau kita tuh nggak suka diginiin. Terus yang keempat ada unconscious bias, itu bias yang tidak disadari. Misalnya kita sebagai karyawan perempuan itu tidak diberikan project yang sama dengan karyawan pria. Kita diberikan project yang less challenging. Nah, di sini tuh balik lagi harus speak up. Terus kalau di Vale itu kita ada value namanya open and transparent dialog. Jadi kita akan dibebaskan untuk ngomong apapun ke atasan kita. Kalau ada hal yang kita tidak setuju, ada yang menurut hal kita rusak, itu kita betul-betul transparan, mau ke CEO juga boleh ngomong. Terus yang kelima, lack of childcare. Ini kayaknya dilema ibu-ibu ya, yang di sisi lain harus kerja, tapi di sisi lain juga harus jaga anak. Dan kalau kerja di bidang industri itu tidak jarang itu kita harus pulang malam, padahal ada anak juga yang ada di rumah. Nah, di sini tuh sekarang sih sudah banyak sekali perusahaan yang menyediakan tempat penitipan anak, ruang laktasi, bahkan sudah dari pemerintah juga ada cuti melahirkan 3-4 bulan. Terus ada kebijakan perusahaan untuk WFH kalau misalnya memang butuh untuk menjaga anaknya. Kemudian yang terakhir ya physical demands yang tadi moderator juga bilang, I'm not gonna lie, memang kebanyakan mayoritas tenaga fisik laki-laki itu lebih besar dibanding perempuan. Dan menurutku itu bukan masalah di saat ini kan sudah industri 4.0 ya, terus ada banyak banget mesin-mesin yang bisa mengangkat hal-hal berat yang tidak bisa diangkat perempuan. Dan menurut saya kalau hal-hal berat yang tidak bisa diangkat perempuan, ya laki-laki juga harusnya nggak angkat sih, harusnya mesin yang angkat. Jadi ya women are just as capable as men of doing anything. Nah setelah bahas tantangan, kita bakalan bahas potensi-potensi apa saja sih yang ada di bidang industri, khususnya untuk perempuan. Pertanyaan yang bakalan muncul itu, yang pertama itu pasti kenapa sih perempuan dibutuhkan di sektor industri? Analoginya tuh kayak bola, kayak ada kotak hitam, kalian masukin 10 bola biru, kalian ambil satu bola pasti yang keluar itu bola biru. Tapi coba kalian masukin 10 bola biru dan 10 bola pink, yang keluar itu pasti belum tentu bola biru. Ya karena ini yang membedakan antara perempuan dan laki-laki itu yang paling, menurut saya yang paling beda itu ya pola pikirnya. Dengan adanya perempuan di bidang industri bakal ada diverse range of skills and perspective yang bakalan sangat membantu untuk problem solving dan inovasi-inovasi terbaru. Di sini itu saya berikan bukti nyata, ada 3 perempuan hebat, leader Vale,
Yang pertama itu Marina Quental, yaitu Vale Executive Vice President bagian People. Kemudian ada Desni Neido, yaitu CEO Vale Base Metals. Dan Febriani Edi, yaitu CEO Vale Indonesia. Jadi kalau ditanya potensi perempuan di bidang industri itu banyak. Menurut saya apapun itu bisa, apa aja. Mau jadi operator alat berat sampai CEO juga bisa. Di Vale bahkan operator-operatornya juga banyak yang perempuan. Jadi kalau potensi itu, I think women have the potential to do anything they want and no one can stop them. Dan sedikit cerita membahas tentang job desk saya selama bekerja di Vale. Awalnya tuh menjadi global trainee. Global trainee itu mirip-mirip manajemen trainee selama 18 bulan. Nah, saat mendaftar global trainee ini pun yang saya bilang tadi, Vale itu sudah mengencourage untuk perempuan untuk mendaftar. Dan ternyata yang lulus itu 60% itu perempuan dari Vale di berbagai negara. Sedangkan untuk Vale Asia itu bahkan 80% itu perempuan, cuma 3% yang laki-laki. Maksudnya cuma 3 orang yang laki-laki. Nah, selama jadi global trainee ini, kita tuh diajar banyak soal manajerial, gimana sih cara jadi leader, agile leadership, bisnis proses Vale mulai dari hulu ke hilir. Bahkan Vale kan ada base metals dengan iron ore. Kalau Vale Indonesia itu base metals, tapi saya sebagai global trainee juga diajar gimana bisnis proses Vale Iron Ore. Bahkan sebenarnya kalau nggak COVID kemarin pas masuk itu, kita harusnya rotasi pindah ke negara Vale di negara lain. Setelah 18 bulan sebagai global trainee, saya diberikan posisi junior automation engineer. Di sini tuh tugasnya tuh untuk mendesain dan maintain sistem produksi agar bekerja secara otomatis, dapat dikontrol dari jarak jauh, dan dapat diandalkan untuk meningkatkan produksi. Nah, karena Vale itu umurnya sudah 55 tahun ya, alat-alatnya itu udah cukup jadul. Sekarang kita ini lagi mau bertransformasi secara digital. Saya juga memegang peran penting untuk transformasi ini. Sekarang saya sedang bekerja untuk IIoT, yang biasanya didengarkan IoT ya, Internet of Things. Kalau IIoT itu Industrial Internet of Things. Jadi secara sensor-sensor alat-alat mesin-mesin di lapangan itu bakalan kita ubah menjadi smart devices menggunakan machine learning dan artificial intelligence. Oke, kayaknya udah selesai sih. I think that's all, Leslie. Saya cuma mau bilang, never underestimate a woman with a plan and prayer. Dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Kak Amel karena sudah mau berbagi pengalaman ya, apalagi PT Vale ini merupakan siapa sih anak teknik yang nggak kenal PT Vale, atau kita semua orang awam pun pasti kenal sama PT Vale. Merupakan salah satu perusahaan besar industri di Indonesia yang pasti banyak juga orang di sekitar kita yang kerja di dalamnya. Nah, makasih banyak Kak sudah ingin berbagi pengalaman terkait yang tadi pengalamannya Kakak di PT Vale, dan juga tips-tips, sempat ada yang dikasih tips tentang perempuan itu harus aware terkait dirinya supaya nggak ada kayak itu pelecehan dan lain-lain. Terima kasih Kak. Nah, selanjutnya udah ada Kak Aziza yang join. Nah, Kak Aziza sebagai speaker kedua kita yang pastinya materinya juga nggak kalah keren. Nah, tapi sebelum itu saya juga akan bacakan CV dari Kak Aziza. Riwayat pendidikan, Teknik Elektro Fakultas Teknik Angkatan 2014 Universitas Hasanuddin, pekerjaan asisten dosen full-time di Universitas Hasanuddin dan CEO Rolik Essential Oil, dan juga untuk Kak Aziza ini pernah menjadi juara kedua PGCI Innovation for Energy oleh Indonesia Smart Grid Initiatives, dan pernah menjadi mahasiswa pertukaran pelajar Sakura Hasanuddin University dan Kumamoto University Japan.
untuk riwayat organisasi, kok Kak Aziza pernah masuk Kak Aziza masuk di komunitas Earth Hour dan juga komunitas Youth Economic Leaders. Oke, em, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Kak Aziza. Time is yours. PPT-nya diputarin ya? Iya, Kak. Itu bisa diklik dulu kali, Kak. Ayo. Oke, jadi semua perempuan bisa menjadi inspiring woman, kuncinya berani mencoba hal baru dan unlock your potential, pesan dari Ibu Dirut Pertamina untuk kita semua. Sayangnya suaranya tadi nggak kedengaran, jadi saya ulang aja. Oke, next. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan hadir di pertemuan kita siang ini. Terima kasih juga buat adik-adik panitia Unhas Career Women yang sudah mengadakan agenda Meet Your Alumni yang keren dan inspiratif seperti ini. Dan tentunya juga terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing-sharing dengan teman-teman semuanya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Aziza Fauzia Misbahuddin. Akrabnya biasa dipanggil Kak Aziza saja. Untuk background saya sendiri, saya alumni dari Teknik Elektro juga, sama seperti Kak Amel tadi dari Teknik Elektro Unhas. Kalau saya angkatan 2014. Next. Nah, jadi untuk background pendidikan dan pengalaman kerja saya dimulai dari 2014, saya masuk ke Unhas, jurusan Teknik Elektro, kemudian 2016 saya sempat kerja internship juga di PT PLN kantor pusat di Jakarta di divisi Renewable Energy. Kemudian 2018 saya lulus dari Unhas. Selanjutnya 2019 saya melanjutkan kuliah saya, studi saya lagi di Unhas juga jurusan Teknik Elektro. Kemudian di masa-masa saya lagi S2, saya membangun bisnis saya dengan teman saya yang namanya Rolik. Nah, jadi sedikit bercerita, Rolik ini bisnis saya yang bergerak di bidang essential oil atau minyak atsiri. Jadi saya memproduksi minyak atsiri untuk sebagai aromaterapi, untuk sebagai media relaksasi healing, masas, untuk bahan campuran kosmetik juga, bahan campuran parfum, sampo, sabun, dan sebagainya. Dan ini sampai sekarang saya jalaninya. Kemudian di pertengahan tahun itu juga, di tahun 2022 kemarin juga, saya sempat kerja sebagai business development di PT Teknik Elektro Indo. Ini perusahaan bergerak di bidang training and consulting dan desain untuk elektrikal. Tapi sekarang sudah berhenti dari situ. Kemudian di 2022 kemarin saya juga dipercayakan menjadi asisten dosen di Unhas di Teknik Elektro sampai sekarang.
Dan 2023 Februari kemarin saya juga baru lulus menyelesaikan studi S2 saya. Jadi sampai sekarang ini saya selain menjadi asisten dosen, saya juga menjalankan bisnis saya. Next. Nah, ini untuk untuk organisasi experience saya dapat dilihat ada saya juga tergabung dulu di Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, kemudian di uh, SEMI, kemudian di Earth Hour, dan juga Indonesian Youth Economic Leadership. Kemudian untuk training saya juga ada untuk speaker dan untuk awards dan manner saya. Next. Oke, jadi kita udah mulai masuk ke materi. Kita lihat sini saya menyajikan data ya, data jumlah perempuan di dunia kerja. Nah, dapat dilihat teman-teman, ternyata berdasarkan survei Angkatan Angkatan Kerja Nasional Sakernas dari tahun 2020 sampai 2022, jumlah tenaga kerja formal perempuan itu sekitar 30%-an ya, dibanding laki-laki itu 40%-an lebih. Nah, memang sih kalau kita lihat memang jumlahnya tentu masih kecil, tapi ini sudah lebih naik lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk kita semua tentunya sebagai perempuan untuk bisa menaikkan porsi persenan perempuan itu di dunia di tenaga kerja secara formal seperti itu. Kemudian data kedua, presentasi perempuan UMKM menurut jenis kelamin tahun 2022 dengan sumber dari Kumparan. Ternyata perempuan itu 62% lebih banyak untuk pelaku usaha dibanding laki-laki. Nah, kemudian untuk proporsi perempuan di dunia kerja berdasarkan posisinya, untuk CEO sendiri itu masih di bawah 10%. Untuk posisi eksekutif, dia udah 20%, 25%-an, manajemen atas hampir 30%, manajemen menengah hampir 40%, dan staff itu 50%. Jadi memang posisi-posisi yang high level atau C level itu masih tergolong sedikit untuk perempuan. Gitu teman-teman. Jadi next. Nah, dengan mengetahui kondisi tadi, tentunya kita kan mau menambah posisi tersebut. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Mungkin di presentasi saya kali ini saya lebih banyak membahas tentang apa-apa yang teman-teman bisa lakukan selama masih kuliah untuk mempersiapkan karir teman-teman ketika lulus nanti. Mungkin kalau lebih ke dunia industrinya ada dua teman-teman pembicara yang akan menjelaskan lebih jelas, tapi kalau saya apa yang mungkin teman-teman bisa persiapkan. Nah, jadi poin penting yang harus dipersiapkan itu adalah unlock your self potential, seperti kata Ibu Dirut Pertamina tadi juga, unlock your potential. Nah, kenapa ini penting? Karena potensi diri merupakan kelebihan atau superpower yang teman-teman miliki sebagai perempuan dan sebagai manusia. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita cari dulu nih, apa kelebihan atau superpower yang kita punya sebagai perempuan dan sebagai manusia. Seperti itu, next. Nah, jadi karena penting banget untuk kita mengenali potensi diri kita, supaya kita bisa mengetahui diri kita lebih dalam. Nah, jadi itu fungsi pertamanya untuk mengenali diri. Jadi itu sebagai fase untuk mengenali diri sendiri, tidak hanya mengakui kekurangan yang dimiliki. Karena kadang kita terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan kita, sampai capaian pun dianggap keberuntungan. Padahal itu kan akumulasi dari perjuangan effort yang teman-teman kerahkan. Sehingga tentunya kalau kita sudah tahu kelebihan diri kita, kalau kita punya pencapaian, ya kita tahu itu karena apa. Kemudian dengan mengetahui potensi diri itu membuat kita menjadi percaya diri. Jadi potensi diri itu sebagai tameng untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena seperti kita tahu, kepercayaan diri itu merupakan hal paling dasar supaya kita bisa berani mencoba keluar dari zona nyaman kita dan mengembangkan diri kita. Tapi itu pun tidak akan tercapai kalau kita tidak percaya diri.
Sehingga dengan mengetahui potensi diri kita bisa jadi lebih percaya diri. Dan ketiga, yaitu untuk persiapan karir di masa depan. Tentunya ketika kita sudah mengetahui potensi diri kita sudah berada satu step lebih dekat dengan persiapan karir di masa depan. Artinya teman-teman ini sudah tahu bidang apa yang mau teman-teman kerjakan di masa depan di bidang profesional secara jangka panjangnya. Next. Nah, terus kalau misalnya kita sudah tahu nih potensi diri kita apa, misalnya kita punya kelebihan di bidang apa ya, misalnya teman-teman punya kelebihan di bidang desain atau fotografi atau misalnya di bidang yang teman-teman geluti atau kuliah sekarang itu sudah tahu kan apa. Nah, terus apa lagi? Setelah kita tahu ini kelebihan kita apa. Nah, kalau saya sih kita lakukan teknik RAM. Itu teknik RAM itu pertama adalah relasi. Nah, relasi itu tentunya penting sekali ya karena eh, dengan kita em, dengan kita banyak relasi tentu akan membuka banyak kesempatan-kesempatan untuk kita mendapatkan pekerjaan nantinya. Nah, kemudian cara untuk mendapatkan relasi yaitu dengan cara misalnya mengikuti komunitas, volunteer, organisasi, dan sebagainya. Karena semakin kita mencemplungkan diri ke tempat yang kita interest, maka semakin cepat juga kita mengembangkan diri. Dan you will be sharing something you interest with orang yang punya minat yang sama juga dengan kalian. Sehingga itu bisa menjadi networking untuk kalian. Kalau di kampus sih, itu kan banyak sekali UKM-UKM, banyak sekali organisasi-organisasi. Nah, kalian itu gabung di situ. Terus untuk volunteer-volunteer di luar situ banyak sekali. Di Makassar itu ada volunteer. Seperti saya ikut Art Hour, kemudian KPAJ, dan sebagainya itu ada banyak sekali di Makassar. Nah, teman-teman itu bisa ikut di situ untuk mendapatkan link. Nah, setelah itu amunisi. Tentunya ini nggak kalah penting karena amunisi adalah ilmu. Ilmu yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan dunia kerja nantinya. Yaitu dengan cara mengikuti seminar, course, competition, dan sebagainya. Ilmu juga tidak hanya ilmu yang kita dapat di universitas, tapi bisa dari baca buku kan, dan sebagainya. Karena the more you know, the more you have reference yang bisa kamu pakai. Nah, sedikit cerita sih kalau dan sedikit saran untuk teman-teman yang masih kuliah, perbanyak ilmu dengan mengikuti lomba. Jadi dulu waktu saya masih kuliah tuh saya sering aktif ikut lomba-lomba di secara nasional, yaitu lomba karya tulis ilmiah. Nah, dari situ itu kalau kita ikut lomba situ relasinya dapat, ilmunya dapat, mentornya juga dapat. Jadi dari situ kalau misalnya kita ikut kegiatan yang secara nasional, kita bertemu dengan teman-teman dari ITB, dari UI, UGM, itu pemikiran kita akan lebih terbuka dan tentunya akan relasi-relasi kita mereka yang sudah jauh stepnya dibanding kita yang di Sulawesi atau di Indonesia Timur. Dan itu saya yakin itu berbeda banget ketika kita bicara sama mereka dengan kita bicara dengan lingkungan kita di sini. Bukan berarti lingkungan kita maksudnya nggak bagus, tapi hanya sedikit sih yang pikirannya sudah misalnya 2 sampai 3 kali lipat maju dibanding dengan teman-teman kita biasanya di sini ya. Jadi itu ikut kompetisi, ikut volunteer, ikut komunitas di kampus, dan terakhir yaitu temukan mentor, cari mentor yang bisa memberikan kritik, saran, dan peluang. Karena kadang kan kita bingung nih, mau mulai dari mana, mau jalan sendiri atau bagaimana. Nah, itu kita cari orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, sudah berada satu step di bidang yang kita minati. Jadi, go find mentors, expert, bisa lewat lecture juga, dosen, kemudian sharing-sharing, dan minta saran dari mereka. Seperti itu. Next. Nah, ini karakteristik atau mungkin lebih ke soft skill kali ya.
Jadi soft skill yang harus dipersiapkan atau yang harus kita punya untuk mempersiapkan dunia kerja, yaitu kita harus punya sifat growth mindset. Jadi kita nggak boleh fix mindset yang itu aja. Kita harus berkembang juga pemikiran kita mengikuti tren yang ada juga sekarang. Kita juga nggak boleh iri sama pencapaian orang lain. Kita punya path kita sendiri. Jadi jangan samakan jalur kita dengan jalur orang lain. Kalau orang lain sudah misalnya berada di titik A, kita masih di sini, nggak apa-apa, itu jalan dia, kita fokus pada jalan kita saja. Kemudian reliansi atau ketangguhan. Reliansi ini ketangguhan itu ibaratnya kayak misalnya kita tentunya kan dalam proses kita itu nggak akan mudah, pasti akan banyak tantangannya, akan ada masalahnya. Nah, jika ada masalah itu, kadang kita kayak pasrah, kayak kayak tidak tidak mau lagi lakukan hal lain. Nah, kalau kita punya sifat reliance, artinya sebanyak apapun cobaan yang datang, kita tetap disiplin untuk bergerak maju dan lakukan hal-hal produktif. Jadi kita tidak menyerah begitu saja. Kemudian grit, jadi terbukti ya kerja keras itu mengalahkan intelektual. Jadi kalau teman-teman bekerja keras itu meskipun kita nggak terlalu pintar, tapi kalau kita rajin, kita disiplin, kita bekerja keras, itu insya Allah pasti kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Kemudian juga kita harus optimis, berpikir positif, itu sangat penting. Dalam agama juga kita harus selalu berpikir positif, kemudian self control dan juga punya social intelligence seperti itu. Next. Nah, dunia kerja juga terus berkembang dari data dunia ketenagakerjaan dari 10 tahun yang lalu itu bentuk kerjaan ya gitu-gitu saja offline. Kalau kita mau ngurus sesuatu harus datang ke kantor. Terus perusahaan-perusahaan sangat mengandalkan tenaga kerja manusia. Next. Tapi kalau zaman sekarang itu berbeda sampai beberapa tahun ke depan. Nah, jadi yang sekarang nih pekerjaan-pekerjaan yang lagi tren itu seperti digital marketing, software engineer, business development, design, UX, human resource. Itu karena metode kita sekarang sudah beralih ke online. Jadi kebanyakan sudah bukan offline lagi. Jadi tentunya skill-skill dan pekerjaan-pekerjaan yang dibuka banyak sudah yang mulai berubah dan beralih ke yang mendukung untuk ke online. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman juga dalam mempersiapkan pekerjaan apa nanti, teman-teman harus juga melihat tren. Tren apa yang ada sekarang dan sesuaikan dengan tren itu. Skill apa yang harus dibutuhkan untuk bisa bekerja dalam di posisi tren saat ini yang ada saat ini. Next. Nah, kalaupun misalnya teman-teman bilang saat mencari potensi diri kita belum tahu potensi diri kita apa, nggak apa-apa, itu memang butuh waktu. Bahkan Roger Roger Federer, atlet tenis ini, dia butuh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk bisa menjadi atlet tenis, padahal awalnya mama orang tuanya ini larang dia jadi atlet tenis, tapi dia telah coba hampir semua cabang olahraga, ternyata ujung-ujungnya juga dia jagonya di atlet tenis. Jadi enggak apa-apa kalau kita misalnya beralih ke A, B, C, D, E, mencoba semua cabang, mencoba semua potensi diri, mencoba semua skill, ternyata kita baru menemukan sekarang itu enggak apa-apa. Berbeda dengan Tiger Woods, ada juga orang yang dari awal memang dia sudah jadi atlet golf, sampai sekarang dia atlet golf. Jadi beda-beda. Bisa kita berputar-putar dulu, atau bisa juga kita sudah langsung mengetahui potensi kita apa, kelebihan kita apa, dan passion kita apa. Next. Saya pernah nonton juga wawancara dengan Indra Jafri yang mencari atlet-atlet yang berkompeten. Dia bilang kalau skill itu hanya berperan 20%, sedangkan mental dan spiritual berperan 80% dalam menentukan keberhasilan seseorang. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Kak Aziza, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Tadi juga saya lihat banyak kayak tips-tips untuk meningkatkan potensi diri, membuka diri, kayak lebih kita sebagai perempuan itu harus lebih percaya diri dan em, apa ya? Dan kayak tips tadi yang kayak tips RAM ada relasi, amunisi, dan mentor. Menurut saya, apa yang barusan di-present sama Kak Aziza itu sangat bisa sekali untuk mulai kita implementasikan dari sekarang ya, teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih banyak Kak Aziza sudah um, ingin berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Uh, Baik, tunggu sebentar. Baik, oke itu dia tadi pemaparan materi kedua dari Kak Aziza. Nah, kita lanjut untuk speaker terakhir kita pada hari ini yang tentunya pasti tidak kalah em, menarik materinya dengan speaker-speaker sebelumnya eh, yang akan dibawakan oleh Kak Husnul. Selamat siang, Kak Husnul. Halo, siang Novi. Iya. Eh, oke, sebelum itu saya akan membacakan CV dari Kak Husnul. Nama Husnul Hatimah, riwayat pendidikan, Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Angkatan 2017, Universitas Hasanuddin, pekerjaan, manajemen train di Kalla Group, riwayat organisasi, eh, pernah menjadi President of Society of Petroleum Engineers atau SPE Hasanuddin Student Chapter dan juga pernah ada dalam bagian Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FMIPA Universitas Hasanuddin. Pengalamannya magang di PetroChina International Jabung sebagai petrofisikawan dan Konsorsium Geosains Indonesia Timur dalam lokakarya eksplorasi geofisika. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada Kak Husnul, time is yours. Oke, thanks Novi. Ini saya sambil share screen dulu ya. Ya, boleh Kak. Ini udah kelihatan? Oh, salah ya, bentar. Oke, udah kelihatan? Iya, sudah Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menuju sore teman-teman Unhas Karir Women Team dan partisipan yang ada saat ini. Sebelumnya terima kasih banyak udah kasih kesempatan. Hari ini aku bareng dua kakak hebat sebelumnya, ada Kak Zisa dan Kak Amel yang lebih dulu udah berkecimpung di dunia profesional. Di sini mungkin sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Jadi sesi ini saya anggap saya juga ikut belajar dari teman-teman dan dari dua kakak speaker sebelumnya dari pengalaman-pengalaman mereka dan insight-insight yang diberikan. Jadi sesi ini saya lebih mungkin hanya ingin sharing apa yang telah saya lakukan dan akhirnya apa yang saya dapatkan dengan step-step yang saya lalui ini. Dan berhubung dibanding dua kakak lainnya saya masih terhitung masih sangat baru di dunia profesional, saya masih fresh graduate di tahun lalu. Tahun lalu saya baru lulus di awal tahun di bulan Februari, cuman emang kemarin akhirnya wisudanya di delay. Jadi
akhirnya wisuda di bulan 5. Nah, di bulan 5 itu kan kemarin ada gap bulan kan dari bulan Februari ke bulan 5. Ini saya sambil sedikit introduction, saya bercerita aja ya teman-teman. Jadi emang dari bulan Februari ke bulan 5 itu saya kayaknya udah merasakan entahlah apakah itu yang disebut quarter life crisis atau apa sindrom. Saya merasa sangat aduh, saya bakalan jadi apa ini kok saya udah 3 bulan kosong, nggak tahu, nggak ada tujuan. Iya, waktu itu saya merasa nggak ada tujuan. Jadi saya hanya apply tanpa tahu sebenarnya apa sih goal saya dahulu sebelum saya lulus. Itu dulu saya punya goal, cuman kayak akhirnya mungkin karena skripsian, nyusun report. Saya tuh waktu itu kayak report intern, karena waktu itu saya skripsian langsung bareng intern dan juga lagi submit paper. Jadi 3 hal ini jalannya simultan. Jadi mungkin akhirnya goal utama saya itu ketutup dengan kesibukan-kesibukan ini. Muncullah sindrom-sindrom, aduh mau jadi apa saya? Dan itu sangat terasa di saat saya lagi menunggu masa wisuda. Oke, kembali lagi ke masa sekarang, seperti yang terlihat di slide saat ini saya sebagai manajemen trainee di Kala Group dan penempatan di business development. Kalau ditanya kenapa dari jurusan geofisika ke akhirnya bisa di business development, jujur saya juga tidak tahu kenapa akhirnya saya penempatan di business development. Namun ternyata dari 6-7 bulan belakangan ini, oh ternyata ini semua udah ada pattern-nya, dan itu company yang berhasil membantu saya melihat potensi-potensi saya yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Sisa, bagaimana sih kita mengenali potensi diri. Nah, jadi saat ini saya tuh emang di business development, jauh dari geofisika, tetapi untuk pekerjaannya, job desk yang saya dapatkan memang nggak sebegitu jauhnya dari jurusan saya sebelumnya. Which is sebelumnya itu saya di geofisika fokusnya di eksplorasi oil and gas. Namun di business development Kala saat ini saya tuh lagi berfokus di bidang energi. Cuman karena memang confidential, jadi maaf ya teman-teman, aku nggak berani share di material, tapi aku sharing aja. Apa sih sebenarnya potensi-potensi, bagaimana sih sebenarnya jurusan itu tidak membatasi kita dalam berkarir. Oke, itu sedikit gambaran saya dari PetroChina yang oil and gas hingga sekarang berada di holding Kala Group as Business Development. Dan di selang waktu 1 tahun kemarin, alhamdulillah saya juga di-hire sebagai asisten geologis untuk project dari Bapelitbangda Bulukumba. Jadi proyeknya ini kurang lebih 5 bulan, dan saya merasa ini sebuah experience yang sangat sangat berguna karena ternyata bekerja dengan pemerintah dan bekerja di swasta itu berbeda jauh. Makanya saya memasukkan ini sebagai professional experience, bukan sebagai project, karena memang counterpart yang kita temui itu berbeda nantinya di lapangan dengan apa yang kita temui di saat kita di kampus, di kuliah. Kemudian ini ada beberapa notable project and activity. Paling terakhir itu emang saya alhamdulillah, yang kayak tadi saya sampaikan juga, saat menyusun skripsi saya lagi ongoing buat nyusun paper untuk di-submit di Indonesian Petroleum Association Convention. Jadi ini acara tahunan yang diadakan oleh SKK Migas dan emang IPA asosiasi yang memang mengcover seluruh profesional dari baik itu Pertamina, Petronas, Medco, dan banyak lagi terkait energi pastinya, yang menghimpun profesional dan mempertemukan profesional ini dengan bisnismen maupun mahasiswa. Alhamdulillah tahun kemarin itu paperku selected dari 200, akhirnya diseleksi kurang lebih 20 paper untuk dipresentasikan di parallel session. Tadi udah disinggung juga sama Kak Sisa, betul, saya sangat setuju sama Kak Sisa. Jadi emang sangat-sangat saya sarankan
untuk teman-teman yang saat ini mungkin baru di tahun pertama, kedua, ataupun ketiga, atau at least kalian di tahun terakhir pun nggak masalah selama masih ada mahasiswa itu, julukan mahasiswa di kalian. Saya sangat berharap kalian menggunakan julukan mahasiswa ini sebaik-baik mungkin. Kalian ikutilah activity yang ternyata dengan nama mahasiswa kalian bisa mengikutinya tuh lebih lebih fleksibel daripada saat kalian ingin join tapi ternyata udah nggak ada nih titel mahasiswa di nama kita. Jadi saya sangat sarankan untuk join event-event taraf nasional, lokal pun nggak masalah karena saya yakin semua yang kalian temui nantinya pasti akan memberikan insight baru dan exposure baru kepada diri pribadi. Kemudian iya saya pernah juga menjabat menjadi presiden di SPI Unhas SC. Ini organisasi non-profit yang memang itu headquarter-nya ada di Texas. Jadi ini kami organisasi SC yang langsung di supervisory oleh profesional. Untuk kasusnya Unhas sendiri, SPI Unhas itu langsung under di Balikpapan Section atau orang-orang yang bekerja di Pertamina Hulu Mahakam di Kalimantan. Kemudian saya juga pernah menjadi awardee, riset kami dibiayai, dihibahkan PDPA, dan alhamdulillah PDPA ini berkelanjutan. Makanya ini saya menganggap ini sebuah notable project karena setelah project PDPA di tahun kami masih berlanjut lagi, dilanjutkan oleh junior selanjutnya dengan riset yang kurang lebih bereferensi dari riset ini dan dilanjutkan di tahun depannya. Dan tentunya saya juga aktif di organisasi himpunan departemen, tingkat departemen hingga tingkat fakultas. Dan ya terakhir saya sangat senang jika saya dapat kesempatan menjadi student volunteer. Jadi saya memanfaatkan semua opportunities yang waktu itu saya bisa dapatkan dengan mendaftar secara gratis ataupun jika memang ada yang perlu dibuat, saya sangat semangat untuk untuk menyusunnya agar terseleksi menjadi salah satu student volunteer di event-event nasional seperti Joint Convention Yogyakarta, Himpunan Ahli Geofisika, Geologi, dan Perminyakan. Oke, mungkin itu lumayan banyak dari saya. Sebelumnya karena saya bilang ini kita sesi sharing, jadi saya nggak ada outline yang memang pakem, tapi saya di sini memberikan 3 alasan kenapa sesi ini layak untuk kita fokusin bersama, terus kita diskusi lebih lanjut sebentar di sesi selanjutnya. Karena saya merasa pertama itu kita memiliki starting point yang sama di saat saya berada di posisi adik-adik mahasiswa, baik itu di semester 1, semester 2, ataupun semester 3, itu semua starting point. Menurut saya nggak ada starting point yang kayak, aduh, ini udah tahun keempat dan saya belum magang, saya merasa telat. Nah, itu menurut saya itu bukan suatu masalah jika starting point kalian emang baru di tahun keempat, karena saya sendiri merasa sepertinya starting point saya emang di tahun-tahun terakhir saya merasa di tahun ketiga mungkin baru dimulai saya aktif-aktif mencari tahu, menyusun goal-goal saya. Jadi starting point di sini yang saya maksud, kita semua bahkan sampai hari ini pun untuk teman-teman yang memang ternyata udah lulus pun, ini masih bisa dibuat menjadi starting point yang baru untuk kalian. Tergantung apa goal dan apa tujuan yang ingin kita capai. Kemudian sama seperti Kak Aziza tadi, Kak Aziza lebih sharing lagi apa sih skill-skill yang dia butuhkan. Di sini aku juga memiliki beberapa mungkin referensi lah dari pengalaman pribadi saya. Apa sih yang sebenarnya skill yang saya waktu itu gunakan dan sampai sekarang masih saya coba untuk tingkatkan dan saya ingin sharing ke teman-teman. Jadi sebagai salah satu bekal atau sebagai bekal untuk teman-teman nanti setelah lulus kuliah. Dan pastinya ya nggak mentok kan kalau kita habis lulus kuliah pasti ingin karir yang lebih baik. Kemudian karena teman-teman bersama saya saat ini join this event, jadi of course kita semua ini learner, dan karena kita semua pembelajar, makanya saya harap kita bisa fokus di sesi ini. Saya maksud kita nanti interaktif di saat Q&A.
Oke, ini ada riset yang dibuat oleh McKinsey. Sebenarnya ini bukan riset sih, ini udah sebuah buklet tahunan yang dibuat oleh McKinsey. Jadi emang woman ini dan woman industry workplace itu semua hal-hal yang tidak bisa dipisahkan, meskipun tadi udah ada beberapa yang ditampilkan nilai-nilai persenan eh, ikut partisipasian wanita ini di dunia kerja, dan betul ternyata itu adanya. Tapi satu yang di-highlight oleh McKinsey, jadi women leader are switching job at the highest rate when an ambitious young woman are prepared to do the same. Jadi saya merasa Unhas Career Women ini merupakan wadah-wadah untuk teman-teman, apalagi women. Unhas Career Women ini membangun circle yang ambisius untuk mempreparekan hal-hal yang luar biasa ke depannya, dan itu pastinya akan kembali lagi sih ke diri kita masing-masing. Jadi saya sangat appreciate dengan teman-teman, inisiasi teman-teman organisasi ini, karena memang ternyata trennya itu sekarang bukan cuma sebenarnya saya nggak ingin, kita nggak akan menitik beratkan ke satu gender aja. Di sini kita woman as female, saya nggak akan menitik beratkan itu pada wanita. Cuman emang dengan adanya Unhas Career Women ini, saya merasa akhirnya cewek-cewek yang ambisius ini memiliki circle yang sama, dan memiliki teman-teman yang visinya kurang lebih sama untuk lebih baik dan lebih growth ke depannya. Dan itu memang teman-teman harus sadari kalau bukan hanya teman-teman yang terus ingin terus berkembang di luar sana, itu wah udah banyak banget. Jadi saingannya teman-teman sendiri sebenarnya terlalu banyak kalau ingin melihat ke eksternal. Jadi di sini saya ingin membawa teman-teman lebih sadar kalau emang saingan kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Apa itu diri kita, saingan yang dari diri kita sendiri itu? Lanjut bentar ya. Nah, kita back to industri. Di sini industri sebenarnya sangat banyak. Tadi dari Kak Amel pun udah salah satunya di industri mining, ada di Vale. Oh iya, saya juga sangat kagum dengan Kak Amel yang udah melewati banyak pengalaman di Vale, di mining industry. Dan sebagai wanita, kita memang harus merasa dengan melihat pengalaman orang lain, cewek lain, wanita lain, kita harus terempower sih. Itu pribadi saya kayak, wah keren nih kakak, udah dari baru lulus langsung ke Vale, dan sekarang udah stable lah pekerjaan yang dia lakukan. Tapi whenever kita melihat ke data, ternyata emang di women in leadership roles, di sini leadership yang dinilai, yang dihitung itu emang di level-level director, C-level, COO, CEO, dan sebagainya. Apalagi di bidang infrastruktur, manufacture, energi, dan transportation, itu memang nilainya masih sangat jauh, masih di kisaran 16 hingga 20%. Jadi kayak dari 100 mungkin baru 10 orang lah ya yang bisa berhasil mendapatkan posisi leader di industri-industri ini. Tadi udah ada banyak contohnya. Di sini saya nggak akan memperlihatkan contoh kepada teman-teman, tapi setelah melihat data ini, saya yakin teman-teman pasti akan, aduh, kalau tahun ini aja yang udah banyak banget orang-orang hebat, tapi nilainya masih serendah ini, gimana ke depannya? Jadi memang penyebab kesenjangan gender di dunia kerja itu memang ada, pasti adanya. Cuman saya merasa beberapa saya akhirnya ikut dengan kita bisa adaptable dengan situasi. Jadi kesenjangan gender di dunia kerja ini pun nantinya akan berhasil teman-teman, oh aku udah lewatin, kalian udah melewati kesenjangan gender ini. Sedikit cerita lagi, saya tuh satu-satunya cewek, satu-satunya wanita. Saya tidak merasa ada kesenjangan gender karena ternyata itu semua ada kami
semua diseleksi emang udah ada place-nya, udah ada anak ini mau dikemanain. Jadi 8 ini tidak ada pertimbangan bahwa oh karena kamu cewek kamu sendiri doang diterima. Karena kamu cowok kalian 7 yang keterima. Ternyata enggak. Jadi kenapa akhirnya saya bisa menyimpulkan seperti itu? Saya telah melalui beberapa proses yang saya rasa kita semua sudah berproses, tapi dari semua proses yang saya lalui ini, saya mencoba saat itu di saat-saat saya masa-masa 3 bulan sebelum wisuda itu, saya akhirnya merumuskan sendiri nih, apa sih rumus kehidupan saya yang akan saya pakemkan untuk diri saya untuk terus kembangkan. Satu yang paling yang mungkin bisa saya share ke teman-teman itu, saya ini sangat pakem ke goal saya. Set your goal and break down the plan. Jadi jangan berhenti di goal aja. Saat saya mahasiswa, saya udah mengetahui minimal kalau saya mau bekerja di perusahaan ini, saya harus punya pengalaman seperti ini. Breakdown-nya aku udah nge-breakdown. Ini mungkin contoh aja untuk teman-teman, tapi ini tidak untuk distandarisasikan. Teman-teman pasti lebih inovatif dalam berkegiatan nantinya. Tapi kurang lebih 3 lah yang waktu itu saya idealis saya harus lakukan sebelum saya lulus. Jadi sebelum saya lulus saya ngeset bahwa saya harus menjadi team leader dan menjadi follower. Team leader whenever saya menjadi ketua tim, ketua student chapter, ataupun ketua project, saya ingin betul-betul memperlihatkan bahwa aku punya skill leader. Aku punya skill leader dan tidak hanya berhenti di situ, saya tetap ingin menjadi follower. Jadi menjadi leadership itu nggak selamanya kita harus memimpin, leadership pun ke diri sendiri tuh bisa, tapi menjadi follower saya rasa itu lebih sulit karena pasti bergabung dengan organisasi itu kita punya banyak kepala, kita dipimpin oleh orang yang mungkin tidak sesuai dengan perspektif kita. Nah, jadi saya rasa menjadi follower atau team player yang baik itu juga salah satu skill yang harus saya develop, dan itu saya akhirnya bisa tuangkan ke portofolio saya setelah lulus, dan alhamdulillah itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan dan apa yang saya lakukan. Jadi saya telah menjadi presiden di student chapter dan juga saya sudah menjadi anggota di beberapa organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi relawan pendidikan. Kemudian untuk mencapai satu goal saya ini, saya menyusun bahwa saya harus ikut satu event atau lebih banyak event yang levelnya itu nasional. Kenapa? Di sini saya tidak menganggap remeh bahwa kegiatan lokal itu nggak bagus, bukan. Kenapa kegiatan nasional menjadi salah satu plan saya, karena betul seperti yang tadi dikatakan Kak Ziza, kapan saya terkurung di dalam zona nyaman saya, which is di kampus, di Unhas, di Makassar, Sulawesi, saya pasti akan merasa, oh udah cukup. Ternyata pas saya join dan bertemu teman-teman, saat itu event pertama saya jadi student volunteer di Joint Convention Yogyakarta. Saya saat itu berdua dari Unhas, cuman emang pas pembagian job desk itu kami terpisah. Jadi betul-betul di situ aku sendiri dan digabungin dengan teman-teman dari UPN, ITB, UI, UGM dan seluruh Indonesia, karena memang ini salah satu annual event besar untuk orang-orang di Kebumian. Alhamdulillah ternyata ini berjalan juga. Jadi tidak hanya di student volunteer, saya level up lagi goalnya, plannya ini. Saya tidak mau menjadi student volunteer, tapi saya ingin menjadi partisipan di event itu. Jadi saya akan berinteraksi langsung dengan profesional secara teknikal. Alhamdulillahnya di tahun selanjutnya, enggak langsung tahun selanjutnya karena saya menyusun semua paper, riset dan semacamnya dan proposal intern. 2 tahun selanjutnya pun akhirnya saya keterima internship di Petro China dan hasil riset itu terseleksi di Indonesian Petroleum Associate Convention. Dan berhasillah plan yang saya buat itu, saya ingin bertemu dengan profesional di dunia kerja dan saya ingin berinteraksi langsung. Karena
berinteraksi dengan di LinkedIn dan di dunia langsung itu berbeda. Ternyata memang esensinya berbeda dan impact-nya pun berbeda, dan alhamdulillah itu udah terjadi sesuai dengan planning saya. Kemudian untuk teman-teman pastinya setelah menyusun goal, kita nggak akan segampang itu kan menjalankan planning yang kita buat ini, apalagi ya anggaplah planning cuma setahun dulu lah, nggak usah jauh-jauh, tapi saya harap teman-teman nanti bisa menyusun goalnya itu memang jangka panjang, terus bisa di breakdown per plan. Nah, ini ada beberapa untuk dari pengalaman saya pribadi, 4 soft skill ini, saya di sini nggak bilang soft skill semuanya, di terakhir ini saya juga mengangkat technical skill, itu sangat perlu. Jadi 4 poin ini yang saya rasa saya coba terus kembangkan di pribadi saya sendiri, dan saya coba sharing ke orang lain. Jadi untuk mencapai planning dan goal kalian, saya rasa kita itu harus dimulai dengan up to date dengan informasi. Jadi betul di sini up to date informasi enggak bukan cuman gosip-gosipan ya atau dunia politik. Jadi di sini up to date informasi, saat ini memang pekerjaan ternyata yang menjanjikan itu di dunia teknologi. Kita nggak tahu kan 5 tahun ke depan apalagi, 10 tahun ke depan apalagi. Karena kalau kita flashback ke belakang, 10 tahun yang lalu itu pekerjaan yang menjanjikan adalah di industri oil and gas. Dan itu menjadi standar mahasiswa-mahasiswa yang ingin yang 10 tahun lalu, bahkan sampai masih di 5 tahun yang lalu, masih menjadi standar mahasiswa-mahasiswa yang sukses itu lulus kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan oil and gas. Ternyata setelah kita lihat kita lihat sekarang itu udah shifting nih semua, dan itu kita harus up to date dengan keadaan global maupun lokal kita. Kemudian yang kedua, skill yang kedua yang saya harap teman-teman itu bisa terus kembangkan ialah menjadi bunglon. Yap, being adaptable. Jadi being adaptable di sini jangan menganggap karena saya merasa satu yang saya anggap orang-orang itu punya semua strength dan weakness-nya. Mungkin untuk case-nya saya pribadi, strength saya merasa saya dengan cerewetnya saya itu sebuah strength, tetapi untuk teman-teman yang merasa dirinya lumayan introvert atau lebih senang menjadi listener, teman-teman jangan berkecil hati dulu, nggak bisa being adaptable. Being adaptable tuh di sini artinya sangat luas. Jadi kayak teman-teman itu being adaptable bisa dengan terus continuous learning, bisa terus networking, bisa juga selalu embrace kalau ada perubahan. Jadi di sini saya dengan being adaptable, teman-teman itu nggak terpaku di satu kondisi atau di satu circle aja. Dan itu saya rasa bukan menjadi hal yang sulit untuk seluruh sifat manusia ya, entah itu extrovert ataupun introvert. Kemudian yang ketiga itu saya sangat menyarankan teman-teman itu untuk lebih open untuk berkolaboratif. Di sini tuh kolaboratif yang seperti tadi sudah saya mention sebelumnya, menjadi menjadi leader itu penting, tetapi menjadi followers itu juga jauh lebih penting. Jadi jangan teman-teman tuh kayak akhirnya membuat, aduh saya harus menjadi harus menjadi ketua, saya harus jadi leader, dan kalian tidak ingin di-lead. Enggak. Jadi kolaboratif itu emang sangat penting, apalagi untuk teman-teman yang nantinya baru akhirnya terjun di dunia profesional. Menjadi followers yang baik itu sangatlah merupakan skill yang sangat saya rasa lumayan sulit dilakukan dan dikembangkan, karena kita harus menjadi listening yang memiliki skill active listening, conflict resolution. Jadi teman-teman bisa kayak dengan menjadi followers dan berkolaboratif dengan orang-orang itu, teman-teman skill untuk menganalisa konflik ini sebenarnya bisa muncul. Jadi dengan banyaknya interaksi dengan orang lain, nanti teman-teman itu
skill-skill soft skill-nya itu seperti menjalankan project-project yang di luar dari jurusan teman-teman, itu bisa lebih mudah karena teman-teman ini lebih kolaboratif dengan orang-orang di sekitar. Kemudian yang terakhir, tentunya di sini teman-teman nggak boleh melupakan, emang soft skill itu sangat penting, tetapi at the end kita akan bekerja dengan technical skill yang udah kita bangun, baik itu sejak kita kuliah ataupun sebelumnya, ataupun bahkan setelah kuliah. Jadi memiliki technical skill saat ini itu sangat penting adanya dilampirkan di portofolio atau CV teman-teman. Jadi itu bisa divalidasi bahwa teman-teman ini emang punya technical skill, misalkan ngoding, teman-teman udah punya sertifikat dari Google. Silakan teman-teman itu kejar sertifikat-sertifikat yang baik, yang emang memiliki benefit yang baik dan berjangka panjang untuk teman-teman nantinya. Jadi di sini saya tetap tetap teman-teman harus memperhatikan bahwa jangan terlalu terpaku untuk terus mengembangkan soft skill, self development hingga lupa bahwa teman-teman itu emang harus terus mengembangkan technical skill-nya juga. Jadi setelah teman-teman ikut course, workshop, jangan lupa nanti itu bisa memiliki evidence dengan adanya certification ataupun training award dan semacamnya. Jadi dari saya itu sebenarnya 4 ini poin-poin soft skill maupun technical skill yang teman-teman harus terus kembangkan dan jangan berhenti untuk merasa kayak, "Oh, aku udah sesuai nih, udah menjadi ketua di himpunan ini, udah menjadi project lead di project ini, berarti udah aku nggak perlu being adaptable lagi, nggak perlu kolaboratif lagi." Enggak. Jadi teman-teman dengan adanya pengalaman yang teman-teman udah lakukan, buat itu menjadi pelajaran lagi untuk mencari next experience lainnya. Oke, jadi satu yang bisa saya tarik as reference, saya merefleksikan diri bahwa ternyata saya ini orang goal oriented person. Saya udah menyusun goal saya dan saya udah memplaningkan apa saja teks-teks yang harus saya lakukan untuk mencapai goal ini. Akhirnya saya belum mengatakan bahwa ini adalah ending, ini adalah baru permulaan karir saya yang ternyata akumulasi dari proses-proses yang sudah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan recently I'm as management trainee di business development. Memang kalau kita lihat departemennya itu memang business development, tetapi in real itu pekerjaan saya masih sangat relatable dengan jurusan saya. Di sini dikala saat ini saya nge-handle project solar panel dan project energi lainnya. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti teman-teman akan mendapatkan informasi bahwa emang kala ini udah membawa corporate-nya menjadi green corporate, dan ternyata hadirnya saya di kala ini membuat menjadi salah satu jalan corporate ini menuju ke dunia energi. Tapi saya yakin sebelumnya udah ada planning, tetapi ternyata saya lihat di kala sendiri emang belum ada jurusan geofisika utamanya di holding, di penempatan saya. Mungkin di sub business unitnya ada, seperti di bagian konstruksi banyak anak-anak geologi dan tambang, tetapi di di holding atau di fungsi strategik emang belum ada mahasiswa yang di-hire untuk posisi-posisi yang strategik, yang khususnya membahas energi ini. Jadi saya berharap teman-teman ini nantinya nggak merasa pas udah lulus kayak lihat, aduh ini loker kok nggak ada yang sesuai sama jurusan saya, ini loker kok nggak sesuai impian-impian saya. Saya rasa teman-teman jangan membuat itu menjadi sebagai penghalang, tetapi teman-teman daftar aja dulu selama itu masih sesuai dengan apa yang teman-teman planningkan. Karena ternyata setelah kalian masuk, setelah kalian join, semua yang udah teman-teman lakukan, baik itu belajar di kelas hingga berorganisasi, itu
itu akan terlihat hasilnya saat teman-teman udah berada di dunia profesional. Jadi mungkin itu singkat tentang saya, selebihnya kita kita tanya jawab langsung aja di Q&A. Dan terakhir mungkin teman-teman ingat yang pertama saya bilang bahwa starting point itu tidak dimulai dari teman-teman mahasiswa baru atau di semester pertama. Starting point pun bisa dimulai dari hari ini. Jadi jangan lupa kalau teman-teman lupa dan merasa aduh start late, start over, tidak yakin, gagal, ya udah coba lagi dan kita akan mencari ending dengan julukan sukses di goal kita. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf bila terlalu panjang dan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Husnul atas presentasinya. Nah, tadi dari Kak Husnul banyak terkait remind untuk kita memulai starting goals kita, remind kita ada juga kayak sempat present terkait penyebab-penyebab kenapa sih ada kesenjangan gender, sampai kita itu bisa lebih aware ya ke depannya, apalagi untuk dunia kerja. Dan juga ada remind bahwa perjalanan kita sekarang di perkuliahan, bagaimana kita memulai segala pengalaman yang baik dan nantinya tentunya pasti akan bermanfaat di dunia kerja kita, gitu ya Kak. Nah, itu dia pemaparan terakhir dari narasumber kita, dan terima kasih banyak untuk ketiga speaker kita pada hari ini. Keren-keren sekali materinya dan sangat relevan ya dengan keadaan kita sekarang ini, apalagi tadi sempat sering sekali mention terkait mahasiswa dan overall semua kita yang ada di sini hampir semuanya masih mahasiswa, dan banyak sekali tips-tips dari kakak-kakak untuk kita sebagai mahasiswa untuk mempersiapkan diri kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke. Saya yakin dari materi 1 sampai 3 sudah ada pertanyaan yang disiapkan oleh para partisipan pada hari ini. Nah, untuk para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand, lalu akan saya tunjuk dan saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Dan untuk teman-teman yang belum bisa mengaktifkan mikrofon, mungkin bisa menuliskan pertanyaannya melalui fitur kolom chat yang ada di bawah. Dan pertanyaannya akan saya bacakan. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand. Oke, saya ada pertanyaan dari Kak Aulia di sini. Saya bacakan ya, Kak. Selamat siang, Kak. Mungkin pertanyaan saya lebih ke Kak Husnul karena kebetulan latar belakang pendidikan saya sama dengan beliau. Kalau berdasarkan pemaparan tadi, Kakak mungkin lebih aktif di bidang energi. Nah, di lokasi Kakak bekerja sekarang, apakah ada kondisi di mana Kakak mengalami atau melihat lingkungan kerja yang toksik? Dan sebagai seorang wanita, seperti apa tips dari Kakak untuk perempuan dalam menghadapi toxic environment di kantor? Selain itu, sebagai gambaran bagi saya di jurusan Geofisika Unhas sendiri, apakah ada perempuan yang berkarir di dunia migas, Kak? Berhubung saya punya minat ke sana, terima kasih sebelumnya, Kak. Sehat selalu. Baik, terima kasih, Kak Aulia. Mungkin dari Kak Husnul pertanyaannya mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Terserah sih kalau memang Ah, sesinya boleh langsung. ya, mungkin Kakak bisa jawab langsung pertanyaannya. Oke. Terima kasih Kak Novi dan Kak Aulia pertanyaannya. Jadi di lokasi, oke, mungkin yang lingkungan kerja yang toksik ya. Ini based on pengalaman saya Kak yang belum sampai setahun untuk di corporate, tapi untuk bekerja bersama pemerintah juga udah. Emang ternyata kita tuh nggak bisa menentukan ideal
environment untuk kita bekerja. Karena ya at the end kita bekerja memang mengharapkan sesuatu selain dari experience. Ya saya nggak akan bohong, kita semua mencari upah benefit. Jadi kita di mana kita ya let's say saya lah Kak, waktu itu saya di-hire untuk bekerja di Bapelitbangda Bulukumba, which is bersama pemerintah dan by tender. Jadi ada banyak counterpart yang tidak sesuai dengan yang udah kita apa sepakati di awal, dan itu sebagai seorang followers yang maksud saya di sini followers karena kita emang di hire untuk mengerjakan suatu project. Di situ ada keterbatasan yang membatasi kita untuk untuk berimprovisasi ataupun untuk berkomentar. Tetapi whenever saya lihat berefleksi di posisi saya saat ini di business development. Di business development itu saya sendiri wanita, 6 tim saya beserta 1 atasan langsung saya semua cowok dan udah bapak-bapak, udah beranak 3, udah beranak 3. Dan kalau dikatakan lingkungan toksik, sebenarnya bukan toxic, lebih ke job desk kali ya. Job desk pastinya saya akan kita di momen-momen yang baru terjun di dunia kerja itu mendapatkan job desk yang overload atau di luar dari job desk kita seharusnya itu memang suatu hal yang sering kita temui. Cuman memang akhirnya cara saya menghadapi hal-hal seperti ini tuh sebelumnya saya udah sampaikan. Jadi saya memiliki mentor dan mentor saya itu merupakan partner kerja saya juga. Jadi saya udah state di awal, Pak, setelah saya diberikan job desk, saya mengkonfirmasi kembali, Pak, job desk saya dikatakan done, dikatakan selesai ketika saya meng-submit project ini kan di tanggal ini, di bulan sebegini. Kalau dikatakan iya job desk-mu selesai di situ, saya akan menagih janjinya jika saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini dan ternyata saya diberikan another tugas yang udah sangat overload dari tugas saya seharusnya. Saya akan menagih, Pak, mohon maaf sebelumnya bukannya untuk job desk saya sebelumnya hanya sampai sini. Apakah ini additional job bisa kita kerjasamakan? Seperti itu sih mungkin untuk toxic lingkungan kerja. Mungkin ini yang saya rasa belum saya anggap toxic. Ini pun belum saya anggap toxic karena saya masih di tahap belajar, apalagi dari dunia eksplorasi ke dunia bisnis itu banyak banget parameter-parameter yang saya harus kejar. Financial projection, itu semua hal-hal yang baru bagi saya pribadi dari dunia eksplorasi. Itu sangat baru. Jadi untuk pekerjaan yang diberikan overload, saya masih menganggap jika itu belum membuat saya tipes, belum membuat saya tipes, saya masih bisa mentolerir selama ada partner kerja kita yang bisa ditempatin bertanya, itu. Kemudian yang kedua, untuk perempuan berkarir di dunia migas, banyak banget Kak, banyak banget perempuan yang berkarir di dunia migas, tapi mungkin kalau emang mau dispesialkan untuk alumni Geofisika Unhas cewek di dunia migas, mohon maaf saya memang belum mendapatkannya. Cuman untuk kakak-kakak, cowok di migas itu udah lumayan banyak, kemarin juga ketemu ada kakak-kakak yang udah bekerja di BCG, ada yang bekerja juga di Pertamina SKK, itu cowok-cowok di dunia migas. Tetapi karena belum adanya wanita di dunia migas dari Geofisika Unhas, jangan berpikir ini loh kayak nggak ada opportunity ke sana, enggak, itu sangat banyak opportunity yang ada. Dimulai aja untuk menyusun plan-nya seperti itu. Mungkin itu aja singkat dari saya. Oke, itu dia tadi jawaban dari Kak Husnul. Saya harap pertanyaan dari Kak Aulia terjawab ya. Baik, terima kasih Kak. Oke.
Terima kasih sudah bertanya Kak Husnul. Nah, selanjutnya tadi ada yang sempat oke, Inaya Salsabila udah raise hand nih. Mungkin Naya bisa on mic langsung ya. Saya persilakan kepada Naya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Novi karena telah memberikan kesempatan bagi saya dan saya juga mau makasih banyak kepada kakak-kakak speaker yang ceritanya tadi eh, sebenarnya sangat menginspirasi, apalagi cerita dari Kak Husno, Kak Amelia, dan Kak Aziza yang kalau dari chat barusan keluar. Nah, jadi pertanyaan saya itu Kak, karena kan tadi dari ceritanya Kak Husnul, Kak Amel, dan Kak Aziza itu rata-rata emang menyuruh kita sebagai mahasiswa itu untuk istilahnya mengeksplorasi dalam artian kita tuh ikut banyak kegiatan, misalnya kegiatan volunteer, ikut banyak organisasi. Nah, sebenarnya saya pengen tanya kepada kakak-kakak speaker ini, gimana sih Kak cara kita menghilangkan rasa insecure atau rasa minder kita yang mirip-mirip sama nggak percaya diri dari dalam diri saat kita mau daftar ke misalnya kegiatan volunteer yang emang sih dalam persyaratannya itu boleh perempuan, tapi dari dulu tuh emang didominasi sama laki-laki gitu Kak. Nah, gimana sih caranya kita biar kita tuh nggak merasa minder dan biar kita tuh bisa merasa lebih percaya diri lagi kalau misalnya kita sebenarnya bisa masuk ke dalam lingkungan volunteer itu, karena kan sebenarnya kalau bisa diceritakan sedikit ya Kak, kalau misalnya nih UCW Unhas Karir Women kan ini memang organisasinya perempuan semua, jadi kita sebagai perempuan juga merasa lebih nyaman. Nah, gimana sih Kak caranya kalau misalnya kita pengen masuk ke organisasi yang emang didominasi sama laki-laki, gimana cara menghilangkan rasa minder dan gak percaya diri itu? Makasih banyak, Kak. Oke, terima kasih kepada Naya karena sudah ingin mengajukan pertanyaan. Nah, bagaimana nih Kak? Mungkin untuk pertanyaan dari Naya bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Amel, lalu kita pindah ke Kak Husnul ya. Kepada Kak Amel mungkin ada tanggapan terkait pertanyaan dari Naya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Inaya. Jadi gimana caranya supaya tidak merasa minder atau insecure? Sebenarnya kalau dibilang minder atau insecure sampai saat ini bahkan saya yakin semua orang juga pasti pernah merasakan insecure. Ya, kalau gimana caranya supaya tidak insecure itu pertama itu harus lebih pertama tuh mungkin mulai dari yang kecil-kecil, mulai melakukan dari yang kalian nyaman. Mungkin kalau takut karena banyak cowok di lingkungan itu, mulailah ngajak teman kalian yang cewek untuk bareng-bareng ikut volunteer. Kalau misalnya udah mulai ke situ, kalau udah mulai merasa bisa sendiri, itu baru boleh ke sendiri. Karena kalau misalnya langsung terjun tapi insecure itu takutnya malah lebih ke jadi mengurung diri pada saat volunteer itu. Jadi kayaknya kalau bareng teman-teman itu kan jadi bisa lebih terbuka. Terus biasanya tuh yang nge-trigger insecure ini kan takut dengan opini orang lain. Jadi ya mulai untuk berhenti memikirkan opini orang lain. Jangan terlalu dipikirkan karena sebenarnya itu orang lain juga tidak merasakan apa yang kita pikirkan itu loh. Cuman kita saja yang overthinking. Dan menurut saya itu yang terakhir itu kita juga butuh support system sih. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya punya teman-teman dan keluarga yang sangat support, full support, yang buat kita itu jadi lebih percaya diri. Karena menurut saya tanpa support system itu yang buat kita lebih overthinking sih. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak Amel. Selanjutnya mungkin ada tanggapan lain dari Kak Husnul untuk menjawab pertanyaan Naya. Kepada Ya, Kak Husnul, saya persilakan. oke, tadi udah betul banget, saya sangat setuju sama Kak Amel tadi. Support system itu sangat penting. Jadi menurut saya
Unhas Career Women ini sebuah support system. Jadi jangan membatasi aja sih. Jadi bukan membatasi, jangan membuat tembok yang sebenarnya tidak ada. Jadi kayak tadi tuh Inayah bilangnya anggaplah mau join ke organisasi yang male dominate kan, dan sedangkan Unas Career Women itu emang dispesialkan untuk wanita. Ya udah Kak, jangan anggap karena kamu dari organisasi yang full wanita kamu hebatnya cuma di sini, enggak. Jadi makanya self development, menambahkan value diri itu penting adanya. Kita berimpact ke organisasi penting, sangat penting, tetapi berikan dulu impact, cari dulu apa sih value diri kita ini. Jadi eh, kamu sebagai objek, Inaya misalkan menjadi sebuah objek, Inaya ada di Unas Career Women atau berada di organisasi male dominated, itu value-nya sama karena yang kamu berikan kepada organisasi itu dan di organisasi Unas Career Women dan organisasi cowok-cowok ini sama karena adanya kamu. Itu sih kalau saya based on pengalaman, saya merasa saya uh, akan dinilai value dan tidak dilihat gendernya, tidak dilihat sebagai aduh kamu cewek, kamu nggak boleh di sini. Karena saya kita mencoba membangun value-nya. Kayak kayak saya cewek, meskipun saya cewek, saya bisa bekerja di posisi ini loh, posisi yang memang kebanyakan cowok. Jadi salah satunya kayak gitu mungkin ya Ina ya. Oh, oke. Eh, Mungkin itu saja jawaban dari Kak Husnul. Bagaimana untuk Naya? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke, saya rasa sudah terjawab. Mungkin Naya ada kendala open mic. Kita lanjut untuk penanya selanjutnya. Ada Kak Ade Pratiwi. Eh, mau mungkin bisa langsung on mic. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar, Kak. Baik, terima kasih Mbak Novi. Jadi pertama-tama saya mau ngucapin banyak terima kasih kepada Unhas Women Karir karena telah membuka wadah untuk kita semua mendengarkan pengalaman-pengalaman para speaker kita yang hebat-hebat ini di sore hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait materi yang dibawakan oleh Mbak Amelia tadinya tentang tantangan yang dihadapi para perempuan di bidang industri. Saya sangat tertarik kan ada 6 poin yang saya yang mau tanyakan, yaitu di bagian seksual harassment atau pelecehan seksual. Yang seperti kita ketahui, kan di bidang industri itu uniform yang digunakan untuk perempuan tertutupi, beda dengan perempuan yang bekerja di finance. Yang bisa kita ketahui bahwa perempuan bekerja di dunia finance itu lebih mengundang para lelaki untuk melakukan sexual harassment yang seperti dibawakan oleh Mbak Amelia tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di bidang industri ini, Mbak? Terus bagaimana cara kita perempuan untuk memprotek diri kita dari hal tersebut? Terima kasih. Oke, jadi saya ulang ya pertanyaannya. Terima kasih Kak Ade sudah mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu apa sih yang mempengaruhi adanya pelecehan seksual dan bagaimana caranya kita orang yang bekerja di sektor industri bisa protek terkait hal tersebut. Betul Kak Ade, seperti itu pertanyaannya?
Iya betul Mbak Novi. Ya, baik. Mungkin langsung saja kepada Kak Amel bisa menjawab pertanyaan dari Kak Adel. Kepada Kak Amel, saya persilakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya soal sexual harassment ya. Jadi, kalau ditanya kenapa sih bisa ada pelecehan seksual itu sebenarnya lebih ke eksternal ya, lebih ke pola pikir orang-orang yang melakukan pelecehan tersebut. Dan kalau untuk cara prevent ini bisa dari eksternal, harus dari eksternal juga menurut saya, soalnya ini kan misalnya kita yang jadi korban itu kan berarti dari eksternal. Nah, untuk dari eksternal ini khususnya di bidang mining itu karena Vale itu sudah ada kampanyenya Women in Mining. Jadi sebelum mengeluarkan kampanye ini dia pasti harus memikirkan hal-hal ini untuk mencegah terjadinya sexual harassment di Vale sendiri. Yang pertama itu Vale itu menyediakan training. Kita itu dikasih training unconscious bias, di training juga soal DEI, Diversity, Equality, and Inclusion. Gimana caranya menginklusikan perempuan di dunia mining ini tanpa memunculkan risiko-risiko yang ada. Salah satunya yaitu sexual harassment ini. Karena kalau dibilang sexual harassment ini karena perempuannya, menurut saya itu salah. Seharusnya dari pelaku sendiri itu yang harusnya mencegah dirinya untuk melakukan pelecehan. Kalau untuk perempuan soal pakaian dan lain-lain itu di Vale tersendiri ini kan kita di mining khususnya itu semuanya itu pasti punya seragam sendiri, bukan tidak ada, setahu saya tidak ada tambang yang tanpa seragam, pasti punya seragamnya masing-masing, tidak, jadi pasti sudah dibatasi oleh pakaian untuk meminimalisir hal ini, walaupun menurut saya ini pakaian juga kurang, bukan sebab yang bisa menjadikan pelecehan seksual, tapi memang pola pikir. Jadi ini sih lebih ke training, awareness terhadap orang-orang di sekitar, dan sebaiknya itu jangan memunculkan gosip-gosip gitu loh. Jadi kayak misalnya karena kita masih minoritas, jangan terlalu sering jalan berdua, karena itu tuh bakalan banyak muncul gosip-gosip dan jadinya bakalan jadi pelecehan. Jadi mending kita melindungi diri sendiri, ditambah juga harus company itu aware dengan hal ini. Jadi sebenarnya sekarang menurut saya sudah banyak sih company yang aware tetap terhadap sexual harassment ini. Jadi untuk sekarang saya lihat untuk company-company itu udah mulai turun nih tingkat sexual harassment di tambang, khususnya di PT Valister sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Kak. Baik, itu dia jawaban dari Kak Amel. Saya harap pertanyaannya terjawab ya Kak Adel. Oke. Baik, sembari menunggu ke sesi selanjutnya, kebetulan karena di sini azan, kita break azan dulu ya.
Oke. Baik, kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Ini em, ya, mungkin saya cukupkan sampai sini ya untuk Q&A-nya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin langsung dapat berinteraksi langsung di luar dari via Zoom meeting. Mungkin bisa melalui media sosial dari speaker kalau diperbolehkan. Oke, sekarang em, mungkin uh, ada sedikit closing statement dari kakak-kakak speaker. Tadi saya lihat Kak Aziza udah live duluan karena ada another schedule. Jadi mungkin bisa kita mulai dari Kak Husnul untuk memberikan closing statement untuk hari ini pada kegiatan Meet Your Alumni Unhas Career Woman. Kepada Kak Husnul saya persilakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk closing statement saya udah sih tadi di slide terakhir itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kita review kembali apa yang udah di-sharingkan. Eh, Satu yang mungkin saya dapat highlight teman-teman dari sharing hari ini, kita semua punya starting point yang berbeda, tetapi dengan menyusun goal dan membreakdown plan-nya, teman-teman yakin semua goal itu bisa kita kita capai. Jadi jangan membatasi diri untuk terus berkembang, jangan membatasi diri bahwa tahun ini kamu udah terlambat. Enggak, starting point itu bisa dimulai kapan saja, hari ini pun bisa dengan menentukan goal dan membreakdown plan-nya. Saya yakin teman-teman bisa mencapai sukses di kemudian hari. Mungkin itu aja singkat dari saya. Terima kasih banyak Unhas Career Woman. Semoga kedepannya event-eventnya makin banyak, event-event yang bervariatif dan tentunya berimpact ke teman-teman, dan banyak speaker-speaker hebat lainnya. Terima kasih, Teams. Oke, thank you Kak. Closing statement-nya. Wow, banyak ya saran-saran yang udah dikasih tadi sama Kak Husnul. Terutama untuk breakdown the plan and starting goal point. Ya, oke. Selanjutnya mungkin ada closing statement dari Kak Amel. Kepada Kak Amel saya persilahkan. Ya, jadi untuk closing statement-nya saya cuma mau bilang untuk jangan takut untuk meraih mimpi kalian, jangan takut untuk berkarir di bidang industri karena I believe that we all can play a role in enhancing women's potential in industry. And I think when women are given the opportunity to reach their full potential, semuanya tuh bakalan bagus, semuanya tuh bakalan dapat keuntungannya, dan saya rasa kita akan berkembang menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Oke, amin, amin. Semoga kita semua dapat berkembang menjadi lebih baik di dalam Unhas Career Woman ataupun di luar sana. Ya, semoga dari sini kita bisa membuka pikiran kita bahwa kita harus terus-menerus growth supaya kita bisa sampai ke titik sukses. Oke, kita lanjut untuk agenda selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada kakak-kakak narasumber. Kepada yang pertama mungkin kakak-kakak dan teman-teman semua mungkin bisa mengaktifkan kameranya. Oke, pertama untuk Kak Amel, close pemberian sertifikat untuk Kak Amel. Mungkin kita bisa take a picture ya Kak. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk pemberian sertifikat untuk Kak Husnul.
Oke, mungkin bisa dipin Kak Husnul. Kak Husnulnya bisa dipin. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Husnul. Nah, kita lanjut ke sesi foto bersama. Oh, sorry, mungkin untuk iya, kita lanjut untuk sesi foto bersama. Teman-teman, mungkin saya persilakan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu agar fotonya lebih bagus gitu. Ayo, Kak Sria, Rahayu, Kak Alia, Kak Ade, Kak Adinda, Kak Nurul Ainun, Kak Ica, Fani, Ajeng, Kak Melia. Oke, mungkin oke. Mungkin yang nggak bisa mengaktifkan kameranya bisa give reaction untuk Meet Your Alumni kali ini. Ya, oke. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, lagi. Nggak cukup cuma sekali. Ya, 1. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kak Amel, Kak Husnul, dan juga Kak Aziza yang udah live duluan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk kita semua. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir. Saya harap kegiatan Meet Your Alumni ini dapat menjadi wadah teman-teman sekalian untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari orang terdekat kita, dan juga kita dapat memanfaatkan ilmu yang telah kita dapat, mengembangkannya dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Saya Novita Suci sebagai moderator pada hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Thank you guys.